hektar lahan di Tanjung Johor, Kota Jambi hangus terbakar. Sebaran asap karhutla mulai berdampak pada kualitas udara di Kota Jambi. Pemerintah Desa Pasar Terusan Kabupaten Batanghari menyediakan mesin pompa untuk pengairan sawah yang mengalami kekeringan. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 5 Agustus 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Api yang membesar dan terus meluas akibat kebakaran lahan ini membuat warga panik karena khawatir menyambar rumah warga. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Minggu malam. Api di kawasan ini terus membesar dan nyaris membakar rumah warga. Kebakaran lahan tersebut terjadi sejak Minggu sore, namun api belum bisa dipadamkan dan terus menjalar. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, Dinas Damkar Kota Jambi mengerahkan 10 unit damkar untuk memadamkan api, namun kobaran api yang cukup besar membuat kebakaran sulit dipadamkan. Namun petugas mampu mencegah agar api tidak menyambar rumah warga. Tugas pemadam kebakaran adalah memproteksi bangunan warga masyarakat untuk jangan sampai terjadi imbas dari kebakaran lahan yang hutan. Dan saat ini kita sudah menurunkan 10 unit armada dengan 60 personil. Kita juga dibantu dengan TNI, dengan pihak kecamatan, dan kelurahan, dan pihak kepolisian. Namun pada saat ini kami juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat lebih berhati-hati dalam musim kemarau ini untuk menjaga jangan sampai membakar sampah ditinggalkan dan juga apalagi khususnya membuang puntung rokok. Hingga Minggu malam, damkar mendata setidaknya 9 hektar area lahan di Tanjung Johor terbakar, sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Ari Haryono dan Asar Patahangi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Muaro Jambi saat ini terus meluas. BPBD mencatat hingga akhir Juli kemarin, kawasan yang terbakar mencapai 77 hektar. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih terus terjadi. Sudah lebih 4 bulan tim Satuan Tugas Karhutla berjibaku memadamkan kebakaran di sejumlah lahan di Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, terhitung sejak April hingga akhir Juli lalu, luasan lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 77 hektar tersebar di 7 kecamatan. Terluas di Kecamatan Kumpe yakni 45 hektar, disusul Kecamatan Taman Rajo mencapai 15 hektar, Kecamatan Sungai Gelam, Jaluko, Sekernan, Marosebo dan Kecamatan Kumpe Ulu masing-masing di bawah 10 hektar. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, sebagian besar penyebab peristiwa karhutla tersebut merupakan dampak dari perbuatan manusia. Ini kelalaian manusia ya. Pertama dari masyarakat sendiri masih ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Juga untuk yang ada daerah-daerah yang batasan dengan kanal itu ada masyarakat luar mancing melalui puntung rokoknya itu akibat yang pertama kali memang kami temui. Kebakaran hutan dan lahan masih rentan terjadi, mengingat wilayah Muaro Jambi masih berada pada musim kemarau. Sementara untuk status kebencanaan, Kabupaten Muaro Jambi masih siaga darurat karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Diduga akibat adanya pembakaran sampah, 1 unit rumah kosong dan lahan di area sekitar terbakar pada Senin siang. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
Insiden kebakaran lahan kembali terjadi di Kota Jambi pada Senin siang. Kebakaran terjadi di Jalan Lejen Suprapto nomor 26 Kelurahan Tlanepura, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, pada insiden kebakaran kali ini, 1 unit rumah kosong milik Pelindo dan lahan kering di area sekitar terbakar. Diduga kebakaran disebabkan adanya pembakaran sampah di area sekitar hingga mengakibatkan api menyambar lahan dan rumah tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun disinyalir korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Setengah 12 adanya informasi dari warga T12 Kelurahan Tlanai, Kecamatan Tlanepura, di mana kita menurunkan 7 armada dengan 50 personil dan kita dapati di lokasi memang dari lahan yang terbakar dan merambat ke rumah kosong milik Pelindo. Dan saat ini kami selalu mengedukasi masyarakat dengan kondisi cuaca yang sangat kemarau ini, diprediksi sampai bulan Oktober untuk jangan membakar sampah ditinggalkan. Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu timbulnya kebakaran dengan tidak membakar sampah di area lahan kering, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Provinsi Jambi saat ini menambah daerah yang dianggap rawan terjadi karhutla dari sebelumnya 8 kabupaten. Tapi tahun ini menjadi 10 kabupaten kota yang saat ini sudah ditetapkan sebagai daerah yang rawan terjadi karhutla. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Saat ini bagaimana untuk penetapan daerah rawan karhutla di sana? Ya, baik. Terima kasih dapat saya sampaikan bahwa saat ini kebakaran lahan dan hutan masih kerap terjadi atau karhutla di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bahkan hingga saat ini luasan lahan yang terbakar masih terus meluas dan masih terus terjadi. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi, sejauh ini sudah lebih dari 150 hektar lahan yang terbakar. Dan juga untuk saat ini BPBD Provinsi Jambi juga telah menetapkan 10 daerah atau kabupaten kota yang menjadi daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, kemudian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya juga yakni 2 tambahan kabupaten kota yakni Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sungai Penuh. Untuk saat ini Kabupaten Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sudah ditetapkan sebagai daerah yang menjadi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena pada tahun lalu 2 daerah tersebut tidak ditetapkan sebagai daerah rawan. Namun pada akhirnya di wilayah tersebut juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk mencegah antisipasi meluasnya atau kecolongan yang terjadi di daerah barat tersebut, maka BPBD Provinsi Jambi juga menetapkan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian sih sekarang. Baik Joko, kemudian apa langkah yang saat ini sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghadapi karhutla? Ya, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini terus dilakukan, baik di sejumlah personil BPBD Provinsi Jambi sendiri maupun unsur TNI Polri dan Manggala Agni serta unsur terkait lainnya. Tim telah dikerahkan ke lapangan untuk menjaga situasi kondisi agar memantau titik api sejak dini sehingga luasan yang terbakar tidak semakin luas. Kemudian juga api bisa segera dipadamkan. Untuk sejauh ini juga Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla, yang mana pada status siaga darurat ini BPBD Provinsi Jambi juga telah mengusulkan 6 helikopter
yang mana 2 helikopter patroli, kemudian juga 4 helikopter waterbombing. Untuk saat ini juga helikopter tersebut sudah digunakan dan melakukan patroli melalui jalur darat dan jalur udara. Kemudian juga helikopter waterbombing saat ini sudah digunakan untuk pemadaman api, yang mana akses darat sulit ditempuh oleh personil sehingga memerlukan jalur udara untuk pemadaman api di sejumlah titik seperti yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung terkait dengan daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang rawan terjadi karhutla di Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Joko. Saudara, Satgas Karhutla saat ini memetakan 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo untuk menjadi daerah yang rawan terjadi karhutla. Dari jumlah tersebut, tingkat kerawanan yang paling tinggi berada di Kecamatan Sumai. Tim gabungan Satgas Karhutla Kabupaten Tebo terus mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan tim Satgas juga memetakan wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran pada musim kemarau. Kapolres Tebo AKBP 1 Wayan Arta Aryawan menyampaikan, berdasarkan hasil pemetaan wilayah di Kabupaten Tebo, 12 kecamatan masih terbilang rawan karhutla. Namun untuk tingkat kerawanan yang paling tinggi masih terjadi di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sumai, 7 Koto Ilir, dan Muara Tabir. Upaya pencegahan kebakaran untuk keseluruhan personil yang dikerahkan sebanyak 80 personil yang tersebar di seluruh kecamatan. Di 12 kecamatan hasil audit kemarin, evaluasi kemarin ada kerawanan terkait dengan kebakaran, walaupun mungkin skalanya berbeda-beda ya. Kalau tidak salah 4 besar itu Sumai, 7 Koto Ilir, Tabir. Yang lainnya mungkin di bawah itu ya. Kapolres Tebo juga mengimbau masyarakat sama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama memasuki puncak musim kemarau. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Menjadi langkah paling efektif untuk meminimalisasi munculnya titik api, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengendalian karhutla. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bulan Agustus menjadi puncak musim kemarau tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan ada 2 upaya strategis yang terus disosialisasikan kepada masyarakat, yakni tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sinar matahari yang terik dan kondisi udara yang panas sangat rawan untuk terjadinya kebakaran. Upaya bersama dalam pencegahan karhutla menjadi langkah paling efektif untuk meminimalisir munculnya titik api, khususnya di daerah gambut. Langkah preventif dan antisipasi dini penanganan karhutla harus dilakukan oleh seluruh pihak agar tidak kembali menjadi bencana yang menimbulkan kerugian besar bagi daerah. 2 hal paling tidak, 1 tidak membakar hutan ataupun lahan secara sengaja. Terus yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Teramat khusus itu puntung-puntung rokok yang berpotensi terjadi karhutla. Dimaklumi karena kondisi kita kan dominasinya lahan-lahan gambut ya. Oleh karena itu perlu diwaspadai. Kita bersama-sama mengantisipasi agar masyarakat juga teredukasi, termasuk juga masyarakat memberikan pencerahan juga bagi masyarakat lain. Kondisi kekeringan yang panjang itu potensi terjadinya kebakaran itu sangat tinggi. Hingga akhir Juli tahun 2024, total kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi sudah mencapai angka lebih dari 115 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebaran asap karhutla saat ini saudara mulai berdampak di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kualitas udara pada waktu tertentu, khususnya untuk sore menjelang malam hari.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak pada kualitas udara. Berdasarkan alat pantau PM2,5, kualitas udara di Kota Jambi pernah menunjukkan kategori sedang dalam 1 pekan terakhir. Meski demikian, grafik yang menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang tidak berlangsung lama. Kemudian kualitas udara kembali menunjukkan kategori baik. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, partikulat dari karhutla tersebut dibawa oleh angin pada waktu-waktu tertentu, sehingga mempengaruhi kualitas udara yang ada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bukan tinggi, jadi sempat masuk kategori sedang. Barangkali itu juga terpengaruh dari kondisi kabut asap ataupun sebaran asap dari beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Artinya itu terbawa angin gitu Pak ya? Ya, karena memang kondisi di wilayah selatan dan barat daya Jambi ada potensi dan timbul titik panas dan asap, sehingga mungkin pada saat jam 7 malam kemarin itu terimplikasi ataupun berimbas kepada nilai indeks kualitas udara yang menunjukkan nilai sedang. Diharapkan karhutla di Provinsi Jambi tidak terus meluas, sehingga akan berdampak buruk pada kualitas udara yang dapat menimbulkan penyakit ISPA. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tengah dilanda karhutla di 8 kecamatan, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam keadaan normal. Indikator kualitas udara berada pada angka 13 dengan kategori baik. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencapai 69 hektar lebih sejauh ini belum berdampak signifikan pada kualitas udara. Sampai saat ini kualitas udara masih masuk kategori baik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, berdasarkan pantauan kualitas udara PM2.5 tengah berada di angka 13 dan masih tergolong baik pada Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kecepatan angin mencapai 6,9 km per jam. Kualitas udara yang baik juga disebabkan oleh turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 hari terakhir di sejumlah kecamatan selama 10 hingga 15 menit. Berdasarkan data saat ini, 8 dari 11 kecamatan yang telah terjadi kasus karhutla, mayoritas lahan yang terbakar merupakan vegetasi gambut. Untuk sementara kualitas udara cuaca juga kondisinya masih normal karena kabut asap ataupun cuaca panas memang terasa betul, tapi kalau kabut asap masih hasil dari kami koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup masih di ambang batas normal. Kami berharap mudah-mudahan kebakaran terjadi ini imbasnya mudah-mudahan kabut asap tidak terlalu berdampak kepada aktivitas masyarakat. BPBD terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, atau membuka lahan dengan cara dibakar. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 500 warga yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, pada Pilkada di tahun ini, calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur wajib untuk bisa menyampaikan visi maupun juga misi yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Hal tersebut tertuang dalam PKPU nomor 8 di tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selama 3 hari. Pendaftaran dimulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Persyaratan pendaftaran ini berbeda dengan edisi Pilkada sebelumnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, di Pilkada 2024 ini,
Visi dan misi bakal pasangan calon wajib terintegrasi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025 hingga 2045 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyesuaian visi dan misi ini sesuai dengan pasal 13 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Setelah disusun visi dan misi, nantinya diharapkan bakal pasangan calon bisa melakukan konsultasi ke KPU setempat sebelum nantinya KPU berkomunikasi dengan Bapeda untuk penyesuaian RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk teknisnya, KPU akan menyiapkan dokumen kesanggupan berisi surat pernyataan kewajiban bakal pasangan calon dalam menjalankan dan melaksanakan RPJPD yang dimaksud. KPU juga akan menyebarkan visi dan misi bakal pasangan calon agar masyarakat bisa mengenali program kerja calon kepala daerah untuk membangun daerahnya. Jelang pendaftaran yang sebentar lagi akan dihelat, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka helpdesk bagi para partai politik pengusung untuk berkonsultasi mengenai hal ini. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan coklit yang berakhir pada tanggal 24 Juli lalu, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan sebanyak 500 masyarakat yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan coklit yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 500 warga yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 8 kecamatan Kota Sungai Penuh. Kordip HP2H Bawaslu Kota Sungai Penuh Muhammad Hashim mengatakan, berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh akan melakukan rekomendasi perbaikan ke KPU untuk diajukan sebagai daftar pemilih sementara pada pleno penetapan daftar pemilih nantinya. Yang mana beberapa temuan tentunya kami dapatkan dari pengawas kelurahan desa yang melakukan pengawasan langsung di lapangan, itu masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam daftar pemilih. Dan sebaliknya, pemilih yang TMS juga masih masuk ke daftar pemilih. Nah, ini akan menjadi rekomendasi ataupun saran perbaikan kami ke KPU sesuai dengan jajaran untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh sampai jajaran ke bawah. Hashim juga mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil laporan dari pengawas pemilu Kelurahan Desa PPKD yang telah diajukan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bencana kekeringan yang saat ini mulai melanda areal persawahan milik para petani di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah desa setempat. Upaya bantuan pompanisasi saat ini juga sudah dilakukan guna mendapatkan sumber air. Penjabat Kepala Desa Pasar Terusan Azmil Umur mengatakan, dampak musim kemarau saat ini sudah sangat dirasakan warga setempat, khususnya petani sentra padi. Sawah dari kelompok petani sekitar mulai dilanda kekeringan akibat tidak lagi diguyur hujan. Bahkan petani kini berupaya melakukan pompanisasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Batanghari untuk dapat mengaliri air ke lahan persawahan mereka. Selain itu, pihak pemerintah desa setempat juga telah menyediakan sebanyak 5 unit alat pompa air yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Sesuai prosedur, setiap kelompok tani yang ingin melakukan peminjaman alat pompa dapat mengajukan syarat administrasi kepada pemerintah desa setempat. Untuk kondisi sawah Desa Pasar Terusan ini sebenarnya kalau musim kemarau ini cukup mengganggu ini. Tapi kami pemerintah desa mencoba untuk menanggulanginya. Melalui dana desa kami sudah menyiapkan 5 dompeng itu untuk membantu petani kita untuk pengairan sawah. Kondisi sawah kering ini pun sudah dialami kelompok tani Pasar Terusan hampir 1 bulan terakhir akibat kemarau berkepanjangan yang terjadi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, nilai ekspor Provinsi Jambi mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Juni 2024 mencapai 15,08% dari bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat terjadi penurunan pada nilai ekspor sebesar 15,8% di bulan Juni 2024 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai ekspor di bulan Juni hanya sebesar 179,89 juta US dollar, sementara di bulan Mei mencapai 211,85 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo menjelaskan, hal ini disebabkan terjadinya penurunan di sejumlah sektor, di antaranya industri pengolahan dan industri pertanian. Adapun secara keseluruhan penyumbang ekspor terbesar masih dari sektor pertambangan yang mencapai 66,65%, disusul karet dan barang dari karet sebesar 12,71%, lalu bahan-bahan nabati sebesar 7,82%, serta kertas atau karton sebesar 3,40%. Kemudian pangsa ekspor masih didominasi wilayah ASEAN seperti Cina, Jepang, Thailand, dan Singapura. Turun 15% di bulan Mei dibandingkan di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei. Yaitu turunnya karena memang kalau kita lihat ekspor industri pengolahan itu turun gitu ya. Produk-produk industri pengolahan itu turun ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tidak hanya itu, penurunan juga terjadi pada nilai impor Provinsi Jambi sebesar 27,38%. Dari bulan sebelumnya 3,96 juta US dollar menjadi 2,87 juta US dollar. Hal ini terjadi karena kurangnya impor yang dilakukan yang menurut kelompoknya seperti mesin-mesin, lokomotif, garam, balerang, kain, biji-bijian, dan barang lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sebanyak 38 orang tenaga pendidik saat ini sudah diangkat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Sementara Disdikbud Sarolangun saat ini sudah mengusulkan pelantikan kepala sekolah ke PJ Bupati Sarolangun. Proses pengisian kekosongan kepala sekolah di Kabupaten Sarolangun mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sudah dilakukan uji kompetensi di awal tahun 2023 lalu. Namun hingga saat ini belum dilakukan pengangkatan jabatan kepala sekolah akibat sejumlah sekolah masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Arsyad mengatakan, jabatan PLT kepala sekolah ini diisi oleh guru pertama, guru muda, dan guru madya. Kondisi ini sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Menurut Arsyad, kelemahan jabatan kepala sekolah diisi PLT hanya berbeda dari legitimasi tentang beberapa kewenangan yang terbatas. Arsyad menjelaskan, dalam aturan kementerian, para guru yang memenuhi ketentuan dan persyaratan akan dimasukkan ke dalam program guru penggerak sebelum menjabat kepala sekolah definitif. Ada sekitar 38 guru yang kita PLT-kan, yang belum definitif. Dan inilah nanti tugas Pak PPK selaku pejabat Bupati Sarolangun untuk mendefinitifkan dengan polislen bahwa kepala sekolah hari ini tidak hanya asal pilih, asal lantik, asal angkat, akan tetapi ada polislen Permendikbud yang berkaitan dengan guru penggerak. Sementara untuk mengisi jabatan kepala sekolah definitif, Disdikbud Sarolangun pihaknya sudah menyiapkan sejumlah guru yang sudah memenuhi syarat serta kriteria guru penggerak dan sudah berkoordinasi dengan BKP SDM Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi meninjau underpass jalan khusus angkutan batubara di Desa Tenam, Kabupaten Batanghari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, menjadi salah satu rute jalan khusus batubara di Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris meninjau penyelesaian pembangunan underpass di Desa Tenam, Kabupaten Batanghari. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan peninjauan pembangunan underpass di Desa Tenam, Kabupaten Batanghari yang menjadi salah satu rute jalan khusus batubara di Provinsi Jambi.
Underpass yang ditinjau tersebut merupakan akses penghubung Jalan Batubara yang dibangun oleh PT Inti Bangun Sarana untuk rute Jalan Batubara dari Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun menuju Tenam. Al-Haris menargetkan pembangunan underpass bisa cepat selesai sehingga jalan khusus milik PT Inti Bangun Sarana itu bisa segera dimanfaatkan untuk lalu lintas angkutan batubara. Hadirnya jalan batubara dari Mandi Angin ke Tenam diharapkan menjadi solusi permanen penyelesaian permasalahan kemacetan untuk wilayah Tembesi dan sekitarnya. Al-Haris juga mendorong para investor untuk ambil bagian dalam pembangunan jalan khusus dari Desa Kilangan Kabupaten Batanghari menuju Desa Dusun Mudo Kabupaten Muaro Jambi. Selain jalur darat, Al-Haris memastikan Pemprov terus mengoptimalkan penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara agar persoalan kemacetan akibat aktivitas angkutan tersebut tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Kita berharap memang segera selesai dan bisa dilalui oleh semua angkutan yang dari Mandi Angin ke sini. Nanti minimal kita sudah tidak lagi macet di Tembesi dan sekitarnya. Kalau sudah dipotong jalan ini nanti, nah dari Mandi Angin sudah aman sampai ke lokasi Tenam ini. Nanti tinggal lagi angkutan air yang kita akan maksimalkan. Sambil kita juga berusaha untuk membangun jalan, mendorong pengusaha bangun lagi jalan baru dari sini ke Kilangan ke Dusun Mudo. Berdasarkan informasi yang diberikan pihak PT Inti Bangun Sarana, proses pengerjaan underpass Tenam sudah mencapai 40% dan ditargetkan selesai bulan Oktober. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pembangunan Islamic Center yang tertunda pelaksanaannya pada tahun 2023 yang lalu akan kembali direncanakan di tahun ini. Dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah lebih, ditargetkan bahwa proses lelang rampung di pertengahan Agustus ini. Pelaksanaan pembangunan Islamic Center yang sempat tertunda di tahun lalu direncanakan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2024. Proses lelang tender kegiatan diklaim telah berjalan dan saat ini masih menunggu hasil pemenang tender dari pembangunan yang bernilai mencapai 120 miliar rupiah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan target lelang diharapkan rampung pada pertengahan Agustus ini. Selain itu, perlunya perencanaan yang baik dalam pengerjaan Islamic Center agar nantinya bangunan tersebut benar-benar dapat bermanfaat sesuai tujuan awal sebagai pusat pengembangan SDM dalam segi keagamaan, sekaligus membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Ini laporan Pak Kadis BPN barusan sebelum acara ini bahwa sekarang sedang proses lelang dan insya Allah di pertengahan Agustus sudah kontrak. Memang Islamic Center ini karena bangunannya besar dan di lahan yang luas, kita buat bertahap supaya nanti pekerjaannya sempurna. Tidak boleh membangun sesuatu itu dipaksakan sehingga nanti hasilnya tidak memuaskan. Kita banyak melihat di daerah-daerah lain. Bupati Batanghari Muhammad Fadil juga mengatakan akan terus mengontrol progres dari rencana pembangunan Islamic Center tersebut agar pelaksanaan pengerjaannya benar-benar tepat waktu dan maksimal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaku pembunuhan pria dalam karung di Kabupaten Muaro Jambi berhasil diringkus polisi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tim gabungan Buser Satreskrim Polresta Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Polsek Sungai Gelam pada Senin pagi berhasil meringkus Ramadhani, 32 tahun, tersangka pembunuhan pria dalam karung yang dibuang di pinggir jalan desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu pagi.
Inilah detik-detik saat tim Buser Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus tersangka pembunuhan yang mayatnya dibuang di pinggir jalan raya Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu pagi kemarin. Tersangka atas nama Ramadhani, warga RT 19, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pelaku ini diringkus petugas kepolisian saat berada di kediamannya. Pelaku nekat membunuh korban yang tak lain merupakan teman dekatnya sendiri. Tersangka menghabisi korban dengan 8 luka tusukan senjata tajam dan menyimpan jasad korban Rina Virgina selama 2 hari di dalam rumah tersangka. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Jimmy Fernando mengatakan, kasus ini berawal dari ditemukannya jasad pria dalam karung di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi. Setelah melakukan penelusuran pasca otopsi, polisi menemukan identitas pelaku pembunuhan tersebut. Adapun motif pembunuhan, tersangka sakit hati kepada korban terkait jual beli sepeda motor. Diduga uangnya digunakan korban untuk membeli narkotika jenis sabu dan terjadi perselisihan antar keduanya. Untuk kronologis awal, itu pada hari Minggu sekitar pukul 6 pagi itu ada laporan dari pengguna jalan di daerah Simpang Tangkit itu melaporkan kepada Polsek bahwa telah ditemukan mayat. Ya. Sekitar pukul 8 Polsek bersama tim Inapis Polres Muaro Jambi ke TKP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 380 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dengan modus untuk membuat sertifikat tanah, 2 orang wanita dan seorang oknum kades melakukan penipuan dan penggelapan 2 sertifikat tanah senilai ratusan juta rupiah. Mereka akhirnya ditangkap polisi dan dijerat pasal penipuan dan penggelapan. 3 orang wanita berinisial LS, ID, dan AK ditangkap Satreskrim Polres Kerinci karena terlibat penipuan dan penggelapan surat sertifikat seharga ratusan juta rupiah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Modus pelaku berawal pada Juni 2021 lalu. Korban meminta ketiga tersangka untuk mencari pembeli tanah yang telah dipatok menjadi 33 bagian. Pelaku juga berjanji akan membantu memecahkan sertifikat tanah yang telah dikafling tersebut sebanyak 33 sertifikat. Karena sudah saling percaya dan agar bisa cepat diurus, korban pun menyerahkan 2 sertifikat tanah dan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ketiga tersangka. Namun sekian lama ditunggu, pemecahan sertifikat tersebut tak kunjung dilakukan oleh ketiga pelaku. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, akhirnya ditetapkan 3 orang tersangka tersebut dan salah satunya merupakan oknum kades di Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci berinisial LS. Sebagai sebenarnya inisiator atau pelaku menyuruh ID dan LS untuk mengambil uang mereka. Jadi sebenarnya otaknya ini si AK. Dari ketiga nih, kabarnya ada oknum kades atau seperti itu? Memang salah satu ini ada, nanti kita proses juga kepada pihak pemerintah daerah terkait penetapan tersangka terhadap saudari LS. Mungkin nanti dari pihak pemerintah akan mengambil langkah karena pemerintahan harus tetap berjalan terkait masalah salah satu oknum tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kini penyidik terus mendalami kasus karena diduga masih terkait kasus penipuan lainnya. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.